Shalom, puji nama Tuhan. Bersyukur ya teman-teman, siang hari ini kita boleh sama-sama berkumpul di PDBTPN, PD Batu Penjuru. Nah, saat ini saya mau menanyakan kabar teman-teman dulu. Walaupun teman-teman secara fisik nggak ada di hadapan saya, tapi saat ini saya mau menyapa teman-teman, mau menanyakan kabarnya teman-teman bagaimana? Yang ada di samping saya bagaimana? Luar biasa, puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat ya pastinya. Nah, saya harap teman-teman semua juga di rumah ataupun di kantor juga sama-sama sehat ya siang hari ini. Dan biar kiranya juga kalau misalnya ada yang sakit, Tuhan boleh pulihkan dalam nama Tuhan Yesus, boleh disembuhkan. Amin. Nah, kita mau sama-sama nih teman-teman, saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau bersyukur sama-sama kepada Tuhan. Kita mau naikkan rasa syukur kita karena Dia Bapa yang sungguh baik. Dia sangat baik dalam kehidupan kita. Coba apa yang gak Dia beri buat kita? Semuanya, mulai dari nafas, kesehatan, kasih-Nya, pengampunannya, penyertaannya, semuanya ya. Tapi kadang kita suka lupa, kita suka menganggap enteng sehingga kita lupa bersyukur sama Tuhan. Nah, saat ini kita mau sediakan waktu sebentar. Kita mau sama-sama bersaat teduh. Kita mau sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama merenungkan betapa baiknya Tuhan. Dia Allah yang sungguh baik. Dia Allah yang sangat baik. Kalau saat ini kita ada, kita boleh sehat, kita boleh bekerja, pagi hari boleh bangun dengan sukacita, mengucap syukur untuk itu semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau menyertai setiap kami. Engkau Allah yang selalu mengampuni setiap dosa-dosa kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu mengerti kami sampai kedalaman hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah Bapa kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan saat ini kami mau memberikan pujian kami yang terbaik untuk Engkau. Kami mau menaikkan rasa syukur kami kepadamu, Bapa yang sungguh baik, Bapa yang sangat baik dalam kehidupan kami. Mari teman-teman, kita mau sama-sama naikkan rasa syukur kita. Kita mau sama-sama katakan, ku naikkan syukurku Tuhan. Ku naikkan syukurku yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Terima
berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari sama-sama mengucap syukur. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Benar Bapa yang sungguh baik, Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Mengucap syukur Tuhan, kalau saat ini kami boleh sama-sama bersekutu dalam siang hari ini Tuhan. Kami boleh punya waktu Tuhan untuk bertemu muka dengan Engkau, Allah kami yang sungguh baik. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biar kiranya Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun juga mereka berada. Tuhan yang jamah, Tuhan yang tahu setiap hati dan keperluan mereka Tuhan. Biar kiranya Tuhan saat ini hati kami boleh sama-sama mengarah kepada Engkau ya Tuhan. Dan biar kiranya Engkau disenangkan di atas itu semua. Engkau senang melihat kami anak-anak-Mu Tuhan yang bersekutu kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan juga setiap orang yang kami cintai dimanapun juga mereka berada. Keluarga kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami. Biar kiranya tangan Tuhan juga yang melindungi mereka semua dan memberikan damai sejahtera yang sama kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai persekutuan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagaimana teman-teman? Biar kiranya kita semua boleh sama-sama diberkati oleh lagu tadi ya. Kita sama-sama boleh semakin mengasihi Tuhan. Kita boleh sama-sama semakin menyadari bahwa kita ini anak-anak-Nya. Dia Allah Bapa yang sangat menyayangi kita. Dia selalu mempersiapkan yang terbaik buat kita. Kita ada di dalam rencananya, kita ada di dalam pikirannya. Bahkan saat kita dalam keadaan apapun, Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu membimbing kita. Dia tidak jauh dari kita.
Bersyukur ya teman-teman punya Allah yang sungguh baik seperti itu. Mari teman-teman, untuk itu saya mau mengajak teman-teman semua untuk sama-sama menaikkan pujian lagi. Mau angkat hati kita sama-sama untuk memberikan kata-kata yang indah kepadanya. Biar kita sama-sama menyadari bahwa Dialah Allah Bapa kita yang sangat sayang pada kita. Siapa kita boleh diangkat menjadi anaknya. Kita diperhatikan olehnya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Benar Tuhan. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormat, turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu
Halo, Shalom. Terima kasih untuk seluruh persekutuan doa, Jemaat Persekutuan Doa BTPN yang mempercayakan saya hari ini untuk bisa membagikan firman Tuhan. Dan hari ini saya akan membagikan tentang bagaimana kita belajar untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengagungkan firman-Mu. Kami berdoa supaya firman-Mu mengubahkan kami dan mengajarkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, saudara tahukah bahwa hukum yang terutama dalam firman Tuhan, ya, dalam kehidupan kekristenan adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Saya yakin saudara sudah dengar ayat ini begitu sering, ya. Di Matius 22 ayat yang 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi saya yakin banget saudara sudah tahu lah tentang bagaimana kita harus mengasihi Tuhan lebih lagi. Tapi seringkali kita gagal. Kenapa saudara? Karena kita nggak memahami. Kita nggak memahami Tuhan. Kita nggak memahami cara Tuhan mengasihi kita. Ya, kalau saya mengasihi istri saya, kan istri saya punya love language ya. Kalau istri saya sukanya tuh sebenarnya keintiman. Tapi yang saya berikan adalah pemberian. Nah, ketika saya kasih, istri saya pasti senang. Tapi masalahnya, istri saya bahasa kasihnya bukan itu. Walaupun itu menyenangkan hati dia, tetapi tidak membuat dia merasa dikasihi lebih dibandingin kalau saya memberikan sentuhan, memberikan waktu untuk keintiman. Karena itu yang membuat dia lebih kayak, wow, I feel loved. Nah, tentunya kita harus belajar. Sebenarnya bagaimana sih kita belajar mengasihi Tuhan, ya. Dan yang pertama, kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita harus membangun keintiman sama Tuhan. Saudara nggak mungkin bisa belajar mengasihi seseorang kalau saudara tidak mengenali seseorang tersebut. Saya percaya banget ya, Yohanes murid Tuhan Yesus. Dia adalah seorang rasul, satu-satunya rasul yang dalam Alkitab mengatakan, saya adalah murid yang dicintainya. Bahkan di akhir hidupnya, ketika di akhir hidup Yesus, Yohanes lah yang ada di penyalipan Tuhan. Seperti dia nggak takut. Seperti dia itu memiliki satu keberanian yang berbeda dengan murid-murid lainnya. Dia berani untuk datang ke penyalipan Tuhan Yesus dengan resiko dia akan ditangkap. Tapi orang-orang yang tahu dia dicintai Tuhan, dia akan lebih mudah untuk mencintai Tuhan. Karena energi yang kita pakai, kekuatan yang kita pakai untuk mencintai Tuhan adalah dari bagaimana Tuhan mencintai kita. Nah, saudara, bagaimana saudara bisa tahu kalau saudara dicintai Tuhan? Kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan, bagaimana kita bisa tahu apa yang Tuhan cintai? Bagaimana kita bisa tahu apa yang Tuhan mau kalau kita nggak memiliki hubungan sama Tuhan? Makanya saya hari ini ingin bagikan dua saja secara sederhana. Yang pertama adalah right intimacy. Bagaimana kita memiliki hubungan sama Tuhan. Saya percaya kalau kita memiliki hubungan sama Tuhan, kita akan dengar suaranya, kita akan dengar isi hatinya. Makanya ada satu kejadian di mana murid-murid Tuhan Yesus sedang melakukan perjamuan kudus di situ. Yesus sedang mengajar dan Yohanes berada dekat dengan Yesus, di sebelahnya Yesus. Ya, jadi ini Yesus, ini Yohanes, dan satu ayat mengatakan Yohanes itu menaruh ya kepalanya di dadanya Yesus. Dan dia bisa mendengar isi hati Tuhan. Kurang lebih metaforanya seperti itu. Itu kenapa Yohanes berani mengatakan, saya adalah murid yang dicintainya. Banyak orang bilang kayak, waduh egois, wah sombong. Menurut saya itu bukan kesombongan. Itu sebuah keyakinan yang sehat, yang benar akan cinta Tuhan sama hidup seseorang. Nah, saudara, seringkali kita berusaha mencintai Tuhan tanpa menyadari kita dicintai. Nah, saudara, kalau melihat perjanjian lama, itu berbicara tentang hukum. Tuhan memberikan hukum sebagai cara ya untuk manusia bisa membuktikan cintanya sama Tuhan.
Tapi semakin banyak diberikan hukum, semakin mereka gagal mencintai Tuhan. Semakin ditaruh hukum lagi, semakin mereka gagal mencintai Tuhan. Dan kalau saudara lihat hukum Taurat yang pertama, ya 10 perintah Allah dari 1 sampai ke 12, itu semua 1 sampai 10, itu semua bicara tentang bagaimana manusia mencintai Tuhan dan bagaimana manusia mencintai sesamanya. Jadi semua bicara tentang mengasihi. Tetapi hukum Taurat diberikan sebenarnya untuk kasih tahu bahwa gak bisa mencintai Tuhan dengan usaha sendiri. Itu kenapa ketika Yesus hadir memberikan perjanjian yang baru, ya, dia bilang bahwa yang ini dibatalkan. Ya, ini dibatalkan dan dia berikan perjanjian yang baru. Dan Yesus menunjukkan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga barang siapa yang percaya, ya, dia akan beroleh keselamatan dan gak akan binasa. Artinya di perjanjian baru ini bicara tentang kasih yang menjemput kita, kasih yang menghampiri kita, sehingga kita diubahkan oleh kasihnya, dan di situ kita bisa belajar mengasihi Tuhan. Makanya Yohanes 15 mengatakan, kasihilah sesamamu as I have loved you. Jadi saudara, seringkali nih ya, khususnya anak-anak muda, belajar mencintai orang lain tanpa menjadikan Yesus sebagai first love. Yang jadikan pacaran toksik, perceraian di mana-mana, pacaran yang gak sehat, pernikahan yang gak sehat, pacaran pernikahan yang menuntut, memaksa, yang destruktif. Kenapa? Karena mereka belajar mencintai sesamanya dengan cinta yang terbatas. Yaitu cinta yang egois, cinta yang lahir dari kemanusiaan. Gak bisa, saudara. Cinta itu harus lahir dari Tuhan. Karena cuma cinta Tuhan yang sempurna. Makanya ketika kita belajar menerima cintanya Tuhan, maka kita akan sanggup mencintai sesama. Itu kenapa saudara, untuk kita bisa memiliki cintanya Tuhan, memahami cintanya Tuhan, kita harus memiliki right intimacy. Saudara boleh buka di Yohanes 15. Kita baca pelan-pelan ya dari ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Jadi Yesus adalah pokok. Ya. Ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, dan ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Ayat 5 keren. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Termasuk mengasihi Tuhan. Banyak orang belajar untuk berusaha mengasihi Tuhan, tapi nggak punya hubungan sama Tuhan. How can you love God if you don't have a relationship with God? Makanya banyak orang mengasihi Tuhan dengan pelayanan, melakukan pekerjaan sosial, dan sebagainya. Tapi sesungguhnya mereka kosong. Karena Alkitab jelas bilang, kalau kita nggak tinggal dalam dia, maka kita nggak akan berbuah banyak. Yang lebih mengerikan lagi, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita memiliki yang namanya false intimacy. Kita merasa intim sama Tuhan. Kita merasa dekat dengan Tuhan. Tapi sesungguhnya, kita cuma dekat dengan hamba Tuhan. Kita dekat dengan pekerjaan Tuhan. Kita dekat dengan rumah Tuhan. Tapi nggak dekat dengan Tuhan. Saya mau bilang bahwa hamba Tuhan adalah ranting-rantingnya Tuhan. Alkitab kan bilang, akulah pokok anggur, kamu ranting-ranting. Saudara bayangin nggak, berapa kali kita kecewa sama Tuhan? Berapa kali kita kecewa sama pelayanan? Akhirnya kita mundur dari Tuhan. Karena kita bergantung sama ranting. Ingat lagu sekolah minggu ya? Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Nah, seringkali kita bergantung sama ranting. Bergantung sama hamba Tuhan, bergantung sama mentor, bergantung sama pendeta. Ketika pendetanya jatuh, kita kecewa. Padahal memang
semua hamba Tuhan itu cuman ranting yang punya kelemahan, punya kekurangan, bahkan bisa jadi masih dalam proses juga. Nah, seringkali kita kecewa, bahkan jadinya kecewa sama Tuhan, kecewa sama kekristenan. Semua orang Kristen sama saja. Ya memang sama. Orang Kristen sama orang berdosa sama aja. Sama-sama orang berdosa yang membutuhkan Tuhan. Makanya gereja itu bukan kumpulan orang-orang benar. Saudara salah total. Gereja adalah kumpulan orang-orang berdosa yang membutuhkan anugerah Tuhan sehingga kita setiap hari dibenarkan, dikuduskan, disucikan, dan diproses untuk bisa menjadi seperti semakin serupa dengan Tuhan. Jadi false intimacy berbicara tentang saya bergantung sama manusia. Saya nggak bergantung sama Tuhan. Nah, berapa banyak gereja yang mengumpulkan orang hanya untuk bergantung sama pendetanya. Hanya untuk bergantung sama pemberitaan firman Tuhannya. Tapi Senin sampai Sabtu mereka nggak punya hubungan sama Tuhan. Nggak heran. Waktu pandemi begini imannya gugur. Waktu pandemi gini nggak ada bisa ibadah, nggak bisa gereja. Imannya gugur. Karena salah. Memiliki kintiman yang salah. Saudara kalau dekat dengan orang beriman, saudara akan merasa beriman. Saudara dekat dengan orang yang menjaga hidup kudus, saudara akan merasa kudus. Saudara dekat dengan orang yang intim sama Tuhan, saudara merasa intim. Padahal itu cuman itu cuman penularan aja. Saudara kepercik dengan panasnya, dengan on fire-nya, dengan cintanya, tapi sesungguhnya kita nggak punya hubungan sama Tuhan. Makanya iman itu nggak bisa pinjam, saudara. Kalau kita dekat dengan orang-orang yang luar biasa dalam Tuhan, kita cuman terpercik, ya, kena bias. Kita jadi merasa beriman on fire. Tapi ketika dalam ujian cobaan sendirian, kita gugur. Saya mau buka di Yeremia 17, saudara. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, ya, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Bayangin, mengandalkan manusia, mengandalkan hamba Tuhan, terkutuk. Mengandalkan kekuatan sendiri juga untuk mengasihi Tuhan, terkutuk juga, saudara. Pada akhirnya hatinya akan menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tapi berbeda. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun pandemi. Alkitab bilang tahun kering. Yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow! Jadi orang-orang yang bergantung sama Tuhan, yang punya right intimacy sama Tuhan, pasti dia akan berbuah. Dan buahnya adalah apa? Pasti akan mengasihi Tuhan. Karena dia menempel sama pokoknya. Meresapi cintanya Tuhan. Merenungkan cintanya Tuhan. Mengalami cintanya Tuhan. Akhirnya dia mengalami perubahan. Sama kayak Yohanes bilang, saya adalah orang yang dicintai Tuhan. Akhirnya buah itu nggak bisa membohongi akar. Saudara, kalau punya keterikatan dalam dosa, kita seringkali cuma potong buahnya doang. Selama akarnya masih sama, maka buahnya akan selalu tumbuh. Paling seminggu selesai, sebulan bisa nggak berdosa, habis itu lakuin dosa lagi, benci lagi. Kenapa? Karena kita nggak berakar dalam pokok. Kita nggak menempel ke pokok, nggak berakar dalam Tuhan. Jadi kita cuma main gereja-gerejaan. Kita cuma bermain agama. Sekumpulan agama yang dengan sekumpulan aturan, sekumpulan kegiatan, sekumpulan nyanyian, udah, tapi nggak punya hubungan sama Tuhan. Kekristenan yang sesungguhnya adalah orang-orang murid-murid yang hidup dalam firman dan menempel sama Tuhannya. Dia bergantung sama Tuhannya. Dia bersandar melalui firman Tuhan. Dengan firman Tuhan dia membangun hubungan yang intim sama Tuhan. Itu kenapa satu waktu Rasul, saya lupa, mungkin Paulus atau Petrus atau Yohanes sedang ditangkap. Lalu disuruh, stop, jangan beritakan Injil. Ya, coba kita buka di Kisah Para Rasul 4 ya.
Kisah Para Rasul 4 di situ, Petrus Yohanes ya, dia sedang ditangkap. Oke. Nah, lalu disuruh berhenti mengabarkan Injil. Saudara tahu bahwa mengabarkan Injil adalah bukti bahwa kita benar-benar mencintai Tuhan. Memberitakan Injil itu bukan jadi pendeta, tapi menghidupi karya Tuhan, menghidupi Injil dan membagikannya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Gak perlu di mimbar, bisa di sosial media, bisa dalam pertemanan, kita bisa memberikan masukan yang bersandar sama Injil, kita bisa memperkenalkan Yesus sama mereka, atau memperkenalkan nilai-nilainya Tuhan sama mereka. Itulah memberitakan kabar baik. Nah, ketika mereka disuruh berhenti, ya, kita lihat di ayat 18, Kisah Para Rasul 4 ayat 18. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara dan mengajar lagi dalam nama Yesus. Tapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di depan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Wow. Dan ini kalimat yang selalu membuat saya bertobat setiap kali saya mulai menyimpang. Ayat 20, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Wow. Jadi mereka bilang, bagaimana saya bisa tidak memberitakan Injil setelah apa yang saya alami bersama dengan Tuhan. Wow, keren banget, keren banget. Mengasihi Tuhan lebih lagi, bicara tentang mengenali Tuhan dengan dekat. Berapa banyak saudara hari ini membangun hubungan sama Tuhan? Kita hidup di dunia yang sibuk. Takut gak produktif, takut gak kreatif, takut gak berkarya. Saudara tenang. Kalau saudara tinggal dalam Tuhan, saudara akan diberikan kreativitas yang surgawi. Produktivitas yang lahir dari hikmatnya Allah. Dan lahirlah inovasi-inovasi yang datang dari apa? Yang datang dari Tuhan sendiri. Makanya saudara lelahkan hari ini. Saudara capek kan dengan cemas, memikirkan masa depan, memastikan masa depan saudara aman. It's not your job to make sure your future is okay. No. It's His job. Itulah tanggung jawab Tuhan. Kan dia bilang, rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu adalah rancangan damai sejahtera, penuh harapan, bukan kecelakaan. Tugas kita mempersiapkan diri kita untuk masa depan. Bukan untuk make sure everything is secure. Saya sebagai orang tua, saya punya anak 4. Tanggung jawab saya mempersiapkan anak-anak saya. Bahkan saya pun banyak sekali kekurangan. Saya belum mempersiapkan asuransi buat anak saya karena saya terbatas. Tapi saya percaya saya harus mempersiapkan anak saya untuk bisa mengenal Tuhannya dengan benar, mengenal identitasnya dengan benar, mengenal tujuan hidupnya dengan benar. Udah, nanti dia mengalami ujian, cobaan. Saya percaya anak saya pasti berhasil. Tugas saya mempersiapkan anak saya, memperkenalkan Yesus sama mereka, dan memperkenalkan hubungan yang intim sama Tuhan. Karena pasti akan berbuah, saudara. Pasti akan berbuah. Now, the question is, do you have the right intimacy? Apakah kita menempel kepada pokoknya? Amin, saudara. Saya berdoa supaya kita semua dibangkitkan lagi. Mari, jangan sibuk. Kesibukan kita harus datang dari keintiman kita sama Tuhan. It's not about doing for God. It's about being with Him. Bukan tentang melakukan banyak untuk Tuhan, tapi tentang tinggal dalam Tuhan dan berbuah karena tinggal dalam Tuhan. Yang pertama, right intimacy. Yang kedua, right expectation. Ternyata yang sering membuat kita gagal mengasihi Tuhan karena kita punya ekspektasi yang salah. Kita punya false expectation sama Tuhan. Saudara, coba kita lihat kata selamat ya. Waktu Tuhan bilang, barang siapa percaya akan diselamatkan. Kita berpikir selamat itu adalah nggak ada utang, selamat itu kaya, selamat itu pokoknya sembuh, selamat itu pokoknya nggak pernah sakit, nggak kena COVID. Padahal kata selamat, kalau kita lihat dari kamus KBBI, selamat itu artinya tercapai tujuan dan maksud. Jadi ketika Tuhan bilang, aku akan menyelamatkan engkau, artinya gini, aku akan menyelamatkan engkau dari agendamu sendiri. Aku akan menyelamatkan engkau dari urusanmu sendiri. Aku akan menyelamatkan engkau dari tujuan hidupmu yang gak sesuai dengan bagaimana aku merancangkan. Itu selamat, saudara. Bukan tentang masuk surga doang.
tapi tentang bagaimana kita hidup sesuai dengan rencana Allah, dengan kehendak Allah untuk memenuhi tujuan Tuhan melalui hidup saya di bumi ini. Dan kalau kita lihat kata pemulihan, banyak dari kita kan pengen pemulihan ya. Saya pengen pulih Tuhan, keuangan saya pulih, bisnis saya pulih, hubungan saya pulih. Tapi kalau teman-teman lihat kata pemulihan dari bahasa Yunani ya, itu artinya aposkatastasis. Jadi ketika Tuhan, saya ingin mengalami pemulihan, saya ingin mengalami aposkatastasis, yang artinya dikembalikan ke posisi semula. Wow. Jadi ketika kita dipulihkan untuk menjadi sesuai dengan rancangannya yang original, yaitu diciptakan serupa dengan Tuhan. Untuk apa? Berbuah, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan bumi, kuasai bumi. Untuk menerjemahkan kasih dan kuasa Tuhan kepada dunia. Bahkan kalau ngomongin kata karakter, saudara, kita senang ya punya karakter yang baik. Saudara tahukah kata karakter itu diambil dari bahasa aslinya yang artinya to engrave, dipahat. Nah, kita sering memiliki ekspektasi sama Tuhan, kalau saya mengasihi Tuhan, kalau Tuhan mengasihi saya, hidup saya akan baik-baik saja. Saudara lihat tadi Yohanes 15. Justru kalau kita berbuah dalam Tuhan, Dia akan potong kita. Kalau saudara lihat ada tanaman menjalar ya, waktu kita buat gitu ya, sering dia menjalar ke liar gitu. Nah, kita harus potong itu. Pohon-pohon juga sama, ketika kita menumbuhkan pohon itu tiba-tiba liar gitu. Berbuah sih, tapi liar. Nah, itu kita harus potong. Itu namanya disiplin. Yang namanya pengikisan. Yang namanya Tuhan kasih ujian. Supaya apa? Kita lebih dewasa. Makanya ketika Tuhan ingin kita memiliki karakter Tuhan, itu artinya kita di-engrave, dipahat. Ada satu cerita ketika pembuat patung yang terkenal, Masterpiece, ditanya, "Hey, bagaimana kamu bisa menciptakan patung ini? Bagaimana kamu bisa membuat patung ini?" Terus dia bilang, "Saya nggak pernah menciptakan patung ini. Yang saya lakukan adalah ketika saya melihat sebuah batu, saya melihat sesuatu yang spesial di batu ini. Lalu saya ambil batunya, saya cuman buang bagian-bagian yang nggak penting. Saya buang, saya pahat, dan muncullah patung ini." Jadi, saudara, saya mau bilang, karakter Kristus sudah ada dalam diri kamu. Masa depan yang indah sudah ada dalam diri kamu. Tapi Tuhan harus pahat batu yang tadinya sebongkah cuman bentuk kotak, dia pahat sampai menjadi serupa dengan Kristus. Saya percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah, tapi bentuk dan caranya berubah mengikuti pertumbuhan kita. Waktu kita masih baik, kita nangis, orang tua kita datang. Kita masih baik, kita nangis, orang tua kita datang peluk, "Aduh, mau apa?" Mulai lebih besar, kita nangis. Orang tua kita cuma datang, "Kamu mau apa?" Kan bisa ambil sendiri. Udah SMA, nangis, didiemin kita sama orang tua kita. Sama kayak Tuhan juga. Tuhan memperlakukan kita, mengasihi kita sama, tapi caranya mengasihi kita itu berbeda. Saudara lihat kisahnya Yusuf. Saya rangkum saja ya. Yusuf itu dibenci sama keluarganya. Lalu Yusuf dijual sama kakak adiknya. Dijadikan budak. Lalu menjadi budak di rumah Potifar. Lalu dikhianati, difitnah oleh istri Potifar. Lalu karena kesetiaannya, dia malah harus ke penjara. Ketika di penjara, dia ketemu dengan juru minum. Dia menerjemahkan mimpinya. Lalu juru minum keluar. Lalu ketemu sama Firaun. Lalu dia bilang, Firaun punya mimpi. Aku punya orang tuh dulu dalam penjara yang menerjemahkan mimpiku. Lalu Yusuf dikeluarkan, menerjemahkan mimpi, dan jadi Perdana Menteri. Saudara lihat prosesnya. Apakah ketika Yusuf dibenci, itu Tuhan gak mencintai? Ketika Yusuf dijual, apakah Tuhan gak mencintai? Ketika Yusuf jadi budak, kerja di rumah Potifar, apakah Tuhan tidak mencintai? Atau apakah Yusuf tidak mencintai Tuhan? Yusuf mencintai Tuhan. Bahkan dia tidak tiduri istri Potifar, yang dimana istri Potifar sudah mau tidur dengan dia. Dia memilih, enggak. Saya mengasihi Tuhanku. Malah difitnah dan masuk penjara. Mungkin kita berbicara, Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Kenapa ini semua terjadi? Kalau Tuhan mengasihi aku, kenapa aku dibenci? Kenapa aku dijual? Kenapa aku jadi budak? Kenapa aku difitnah? Kenapa aku masuk penjara? Tapi lihat, kalau Yusuf berhenti mengasihi Tuhan,
ketika dia difitnah. Dia nggak mungkin menjadi Perdana Menteri dan menyelamatkan bangsanya, which is bangsa yang membuang dia, keluarga yang membuang dia, akhirnya diselamatin. Kalau Yusuf kecewa sama Tuhan dan berhenti ketika dia dijual jadi budak, nggak ada bangsa ini diselamatin. Tapi karena Yusuf setia mengasihi Tuhan dalam setiap prosesnya dan menyadari penyertaan Tuhan setiap prosesnya. Ada ayat mengatakan, karena Potifar melihat bagaimana Tuhan menyertai Yusuf. Wow. Bahkan Alkitab mencatat, karena ada Yusuf, satu rumahnya Potifar yang adalah penyembah berhala, diberkati Tuhan. Saya mau tutup dengan ayat ini, saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah Kristus Yesus bagimu. Artinya kenapa? Kenapa kita perlu mengucap syukur? Karena dalam segala hal Dia baik. Seringkali kita gagal mengasihi Tuhan karena kita gagal memahami Tuhan. Gagal memahami cara Dia mengasihi kita. Ada dua hal. Yang pertama, kita harus punya right intimacy. Jangan nempel bukan bergantung sama hamba Tuhan atau manusia, apalagi diri sendiri, tapi menempel dan bergantung sama Tuhan, yang adalah pokok. Yang kedua, punya right expectation. Waktu kita mengasihi Tuhan dan kita menyadari kasih Tuhan sama kita, nggak semua yang baik-baik aja kita akan alami. Kita mungkin akan dijual, kita difitnah, bahkan kita akan dimasukin penjara karena kita nggak salah. Tapi percaya sama proses Tuhan, karena Tuhan paling tahu masa depan kita. Jangan komplain, bersyukur. Karena mungkin penjara yang sama kayak Yusuf alami adalah tempat transisi dan promosi di mana dia dari budak menjadi Perdana Menteri. Semoga ini bisa memberkati saudara. Dan mari punya keintiman dan punya pengenalan sama Tuhan yang benar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa supaya firman-Mu meneguhkan kami, menjadikan kami semakin serupa dengan Engkau, membuat kami semakin mengenali cinta Tuhan yang benar dengan membangun keintiman sama Tuhan dan benar-benar memiliki ekspektasi yang benar sama Tuhan. Bahwa Tuhan pasti akan menghajar, mendidik, mengasihi, membentuk kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat siang rekan-rekan terkasih, Persekutuan Doa BTPN, terima kasih untuk kehadirannya pada siang hari ini di sesi ibadah Persekutuan Doa BTPN. Dari tim pengurus PD BTPN, kami juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta atas firman Tuhan yang sudah diberitakan pada hari ini. Kiranya berkat Tuhan selalu berlimpah untuk Pak Pendeta dan keluarga, serta perlindungan Tuhan selalu menyertai dalam setiap pelayanannya dimanapun berada. Rekan-rekan terkasih, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Persembahan pada hari ini dapat ditransfer ke rekening Genius BTPN. Nomor rekeningnya bisa dilihat di bawah ini. Oke. Pengumuman untuk Persekutuan Doa BTPN berikutnya akan dilakukan 2 minggu dari sekarang. Ditunggu hadirannya kembali. Terima kasih. Shalom. Jadi teman-teman, kita mau tutup Persekutuan Doa ini. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu untuk hari ini, untuk persekutuan doa ini, biar kita sama-sama boleh diberkati Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur.
Ya saudara, sebelum kita tutup ibadah ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih, kami berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami berdoa untuk setiap pemimpin, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran pemerintahannya Tuhan, dari yang paling atas sampai paling bawah, sampai kepada keluarga. Kami berdoa biar semua aman dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh Tuhan, karyawan-karyawan yang bekerja di BTPN Tuhan, biar melalui anak-anak Tuhan yang ada di persekutuan doa BTPN bisa mengalami berkat Tuhan, bisa mengalami kasih Tuhan. Dan aku juga berdoa untuk persekutuan doa ini bisa terus berkembang dan melahirkan jiwa-jiwa baru yang bisa mengenal Tuhan dengan luar biasa. Aku berdoa untuk setiap jemaatmu yang sedang terkena COVID-19, yang terkena mungkin musibah banjir. Aku berdoa apapun musibahnya, apapun kendalanya, aku percaya Tuhan tetap baik. Kami berdoa biar iman yang teguh, yang datangnya dari pengenalan akan Tuhan yang benar itu bisa muncul. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang yang sedang berulang tahun. Aku berdoa supaya Tuhan anugerahi hikmat kebijaksanaan, semakin umurnya semakin bertambah, ada kedewasaan yang bertambah. Bapak terima kasih, kami mau tutup ibadah ini Tuhan di dalam nama Yesus, dan kami akan menerima berkat sebelum kami melanjutkan aktivitas kami, dan supaya Tuhan benar-benar menjadikan kami berkat. Arahkan hatimu, angkat tanganmu, dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dalam setiap jalanmu. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Rahmat kasih sayang Allah Bapa, anugerah kesetiaan Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan persekutuan dari Roh yang Kudus itu tinggal selalu menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, melalui hidup kami. Di dalam nama Yesus, semua yang telah menerima berkat dan siap jadi berkat, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.